Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Riris di Breaking News BPKP DIY TV. Kasus yang sedang viral menyangkut integritas pejabat eksekutif di salah satu kementerian bonafit. Seorang anak muda yang bernama Marsha melakukan tindakan penganiayaan terhadap temannya yang merupakan mantan dari kekasih hatinya. Polisi telah menetapkan 2 tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Dodit yang terjadi di daerah Karangrang pada Senin 20 Februari 2023. Pelaku utama penganiayaan adalah Marsha yang merupakan anak pejabat pajak. Polisi menghubungi orang tua tersangka yang ternyata merupakan seorang pejabat dan sosialita Crazy Rich. Orang tua tersangka M, yaitu Robert Saniago dan istrinya, mengaku terkejut dikarenakan menurut mereka sifat asli anaknya tidak mungkin melakukan seperti itu. KPK mengungkapkan harta pejabat pajak Robert yang mencapai sekitar 56 miliar rupiah tidak sesuai dengan profil kekayaannya. KPK mengatakan bahwa ditemukan pihak lain yang terlibat. Oknum tersebut adalah seorang konsultan pajak yang namanya menjadi pemegang saham di perusahaan Robert. Robert akhirnya ditangkap KPK di ruang kerjanya pada Selasa 28 Februari 2023. Dalam press conference terbuka, Robert melakukan klarifikasi bahwa terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan yang dimiliki, Robert siap memberikan klarifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Irjen. Selain itu, dia juga meminta maaf kepada keluarga besar instansi tempatnya bekerja karena kejadian tersebut berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Untuk mengupas lebih dalam kasus tersebut dari sisi investigasi, telah hadir bersama saya ahli investigasi dari perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sasana Dwi Putra Alexander. Kami persilakan. Selamat pagi, Bapak. Bicara mengenai penyebab atau faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi itu ada banyak teori, tapi yang terkenal adalah teori mengenai fraud triangle. Jadi seorang melakukan tindak pidana korupsi itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah tekanan atau motif, yang kedua kesempatan, dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bapak nih, ada pepatah yang mengatakan sepandai-pandainya seseorang menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga bau busuknya. Demikian juga dengan fraud yang tersembunyi dalam kasus ini yang akhirnya terungkap karena ulah anak kandungnya sendiri. Menurut pandangan Bapak, apa saja contoh red flags for fraud atau sinyal peringatan yang harus diperhatikan oleh seorang investigator dalam mendeteksi perbuatan kecurangan? Yang pertama adalah general warning sign atau tanda-tanda peringatan umum. Ini ditandai dengan adanya sering terjadi kontak antara pegawai dengan rekanan. Kemudian adanya bukti bahwa pegawai itu gaya hidupnya mewah dan sering mendapat hadiah yang mahal. Juga misalnya adanya pemberian dari rekanan kepada pegawai dalam bentuk barang atau yang lainnya. Juga perlakuan istimewa yang diberikan oleh pegawai yang berwenang dalam suatu instansi pemerintah kepada rekanan tertentu. Yang kedua adalah business warning sign atau tanda-tanda peringatan organisasi atau kegiatan usaha. Ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan membeli atau membayar untuk pengadaan barang dan jasa di atas harga yang wajar atau di markup. Kemudian adanya dokumen yang dikatakan hilang atau diganti dengan dokumen lain. Kemudian gaya hidup pegawai yang melebihi tingkat penghasilannya, atau pegawai terlalu lama di suatu bagian atau bidang tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah personal warning sign atau tanda-tanda peringatan pegawai pemerintah. Ini
tunjukkan dengan misalnya adanya program keluarga. Baik, Pak Sasana, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan. Ya, demikianlah Breaking News BPKP DIY TV edisi kali ini. Sebuah pesan yang ingin kami sampaikan untuk para pejabat yang saat ini sedang mengemban amanah dari rakyat. Saya kutip dari quote yang menginspirasi banyak orang. Karena Indonesia bukanlah kerajaan, anak pejabat bukanlah putri atau pangeran. Tidak ada putra mahkota, sebab semua warga punya hak yang setara. Keistimewaan bukan karena keturunan. Tiap orang harus bekerja untuk mendapat penghidupan. Saya Riris, mohon diri. Selamat pagi.